你说我这几个徒弟，从老大到老六，就没一个会让我这么烦的。不过老大到老六，也没一个像他这样。Ni hao para senior, balik lagi bersama Bang Day nih cuy. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya cuy. Di chapter sebelumnya, semuanya masih OTW, belum pada nyampe ke gua penakluk iblis. Ya udahlah, kita lanjut aja ke chapter 192 ya. Langsung aja kita gas ke alur ceritanya. 新麦大事上给你露脸啊？那也叫露脸吗？被人用雷劈得像块烧焦的石头一样。你呀，当年不也才进4强？若是被小凡知道他这个一向看不惯他的师傅，其实 Di hutan belakang puncak Tongtien, terlihat seorang pria bertubuh pendek dan agak gemuk berjalan di jalan setapak. Dia adalah Tian Buyi. Wajahnya kali ini terlihat serius, tatapannya lurus ke depan seperti sedang banyak pikiran. Yang bikin aneh, dia jalan sendirian. Padahal Tian Buyi itu kan kepala puncak bambu besar dan punya posisi tinggi di sekte Qingyun. Jadi kedatangannya sendirian ke area suci di belakang puncak Tongtien jelas bukan hal biasa. Sepanjang pegunungan itu sepi banget, nggak ada satupun murid sekte Qingyun yang berjaga. Hanya suara langkah kakinya yang terdengar. Setelah melewati persimpangan 3 arah, barulah kelihatan atap aula yang megah di tengah hutan lebat. Ekspresi Tian Buyi perlahan agak tenang. Dia berhenti sebentar, berdiri diam sambil menatap ke arah aula, lalu kembali melangkah menuju aula leluhur. Anak tangga batu terbentang di depannya, sama persis seperti dulu. Pintu aula terbuka lebar, bagian dalamnya remang-remang, cuma terlihat cahaya kecil dari lilin dupa yang berkelap-kelip di kejauhan. Tepat di luar aula, dekat tangga batu, ada seorang pemuda berdiri membelakanginya sambil menyapu ranting dan dedaunan yang berserakan. Tian Buyi mengernyit lalu berjalan mendekat. Mendengar suara langkah kaki, pemuda itu terkejut. Sepertinya dia nggak nyangka ada orang datang sepagi ini. Ia buru-buru berbalik dan ketika mata mereka bertemu, keduanya sama-sama kaget. Pemuda itu ternyata Lin Jingyu. Lin Jingyu segera memberi hormat dan berkata, "Paman Guru Tian, pagi-pagi begini kenapa datang ke sini?" Tian Buyi menatap sekilas lalu mengalihkan pandangannya ke dalam aula yang remang. Ia berkata, "Aku lagi mencari seseorang. Kamu sendiri pagi-pagi begini ada di luar aula leluhur. Lagi ngapain?" Lin Jingyu menjawab, "Beberapa waktu ini aku dapat tugas menjaga dan membersihkan tempat ini." Tian Buyi agak bingung. Lin Jingyu itu kan murid berbakat dari puncak naga. Kenapa bisa mendapat tugas bersih-bersih di aula leluhur? Tapi karena pikirannya lagi berat memikirkan hal lain, dia malas bertanya lebih jauh. Ia hanya berkata, "Ketua sekte ada di dalam nggak?" Lin Jingyu mengangguk pelan dan berkata, "Ada paman, ketua sekte sedang ada di dalam aula." Tian Buyi langsung mengangkat kakinya, bersiap naiki tangga. Tapi baru beberapa langkah, ia berhenti seolah teringat sesuatu. Ia menoleh ke arah Lin Jingyu. Lin Jingyu agak bingung. Ia maju selangkah lalu bertanya, "Paman Guru Tian, ada apa lagi?" Dengan nada datar, Tian Buyi berkata, "Pergilah ke aula kristal di gunung depan, cari Xiao Yichai dan bilang padanya aku ingin bertemu." Lin Jingyu tampak ragu, dahinya berkerut, namun sebelum ia sempat bertanya, suara dalam dan berat dari dalam aula terdengar. "Pergilah." Itu suara Dao Xuan. Lin Jingyu langsung terdiam, tidak berani berkata apa-apa lagi. Ia segera memberi hormat ke arah aula, lalu bergegas pergi. Tian Buyi perlahan menaiki anak tangga batu menuju aula leluhur. Begitu melangkah melewati ambang pintu yang tinggi, aroma kayu cendana langsung menyeruak menyambutnya. Ia berdiri diam sejenak, lalu perlahan melangkah masuk. Setiap langkah kakinya menggema di aula yang sunyi. Ekspresinya perlahan-lahan berubah. Wajahnya semakin serius. Rasanya seperti waktu di tempat ini berhenti mengalir, membeku begitu saja. Di dalam aula pemujaan itu benar-benar sunyi. Tidak terdengar suara lain selain langkah kakinya sendiri. Ratusan dupa yang menyala hanya berkelip samar, membara tanpa suara. Saat melewati pilar terbesar di aula, Tian Buyi akhirnya berhenti. Di depan altar tampak beberapa bantal meditasi. Di atas bantal paling tengah duduk seorang pria yang sudah sangat dikenalnya. Ia diam membisu. Di balik kegelapan berjajar rapih papan arwah para leluhur sekte Qingyun. Di atas altar mengawasi dalam keheningan. Wajah Tian Buyi semakin serius dan penuh
hormat, ia menatap sekilas sosok di bantal itu sebelum melangkah maju tanpa suara. Pendeta Dao Xuan yang duduk di sana sedikit bergerak, tapi tidak menoleh. Tian Buyi mendekati meja persembahan. Ia mengambil 3 batang dupa, menyalakannya di lilin yang ada di dekat altar, lalu mundur 2 langkah. Dengan penuh hormat, ia membungkuk 3 kali sambil memegang dupa di kedua tangannya. Tempat duduk Dao Xuan tidak jauh dari meja persembahan. Dalam bayangan gelap, kepala Dao Xuan perlahan terangkat. Matanya mengarah ke punggung Tian Buyi yang sedang berdiri. Lalu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Dari kegelapan, mata Dao Xuan mendadak berkilat tajam, dingin, menyala seperti api hantu dari kedalaman neraka. Tian Buyi yang baru saja selesai berdoa hendak menancapkan dupa itu ke tempatnya, tapi mendadak tubuhnya membeku, tangannya terhenti di udara. Aula besar itu mendadak terasa sangat dingin dan sunyi. 2 sosok yang berdiri dan yang duduk terdiam kaku seperti patung. Dalam keheningan itu, suasana aula leluhur yang sebelumnya terasa seperti tempat suci kini berubah. Entah sudah berapa lama waktu berlalu, nyala cahaya menyeramkan di mata Dao Xuan tiba-tiba padam. Begitu matanya yang penuh aura menakutkan itu kembali terpejam, suasana mencekam di aula pun perlahan mereda. Cahaya lilin di sekelilingnya ikut mengecil, kembali menjadi cahaya lembut seperti semula. 3 batang dupa di tangan Tian Buyi masih perlahan terbakar. Setiap kali asapnya bergoyang, abu halus jatuh satu persatu dan mengenai punggung tangannya. Tian Buyi berdiam sejenak, lalu mengibaskan tangannya pelan, menyingkirkan abu yang menempel. Setelah itu, ia maju beberapa langkah. Dengan hikmat, ia menancapkan 3 batang dupa itu ke tempatnya. Tanpa sepatah kata pun, Tian Buyi kembali membungkuk 3 kali ke arah deretan papan arwah leluhur, lalu perlahan berbalik. Tatapannya kini terarah ke sosok yang duduk di bantal meditasi di depannya. Kakak senior Dao Xuan, kita bertemu lagi. Ucap Tian Buyi. Sosok Dao Xuan tetap terselimuti bayangan. Wajahnya tidak terlihat jelas dan ia tidak memberi respon apapun. Seolah tak mendengar kata-kata Tian Buyi. Ia hanya duduk diam, tak bergerak sedikit pun. Tian Buyi menatapnya beberapa saat. Kali ini ia tidak bicara lagi, tapi raut wajahnya terlihat semakin berat. Ia lalu melangkah ke samping Dao Xuan, duduk di bantal meditasi lain yang ada di dekatnya. Sementara itu, di luar aula, di tepi hutan gunung, terlihat sebuah bayangan perlahan berjalan keluar. Bayangan itu berhenti sejenak, menatap ke arah aula leluhur yang sunyi itu dari kejauhan. Cerita beralih ke Gunung Hitam. Sepanjang perjalanan, jeritan roh-roh jahat terdengar semakin keras. Angin dingin yang entah dari mana datangnya berdesir tanpa henti, menusuk kulit seperti ribuan pisau tipis. Suasana di sekitar semakin suram, membuat Guili dan Jinping refleks lebih waspada. Namun anehnya, hingga mereka tiba di dasar lembah dan berdiri di depan pintu masuk gua purba yang hitam pekat itu, tidak ada satupun bahaya atau serangan yang muncul. Tempat ini benar-benar seperti neraka. Tidak ada binatang buas, iblis, bahkan serangga berbisa yang biasanya memenuhi pegunungan 10.000 lenyap entah kemana. Guili dan Jinping berdiri terpaku di depan mulut gua yang sunyi itu. Pandangan mereka tertuju pada sebuah patung batu yang berdiri tepat di pintu masuk. Guili melirik sekeliling. Selain mulut gua yang gelap gulita, seluruh sisi dikelilingi tebing batu terjal dengan bebatuan yang aneh. Di atas gua, awan hitam pekat berputar pelan, melayang rendah di udara. Dari warnanya saja sudah jelas awan itu mengandung racun yang mematikan. Guili menghela nafas lalu berkata, "Kita masuk nih." Jinping sempat ragu. Ia terdiam cukup lama sebelum akhirnya mengangguk pelan dan berkata, "Ya sudahlah, kita sudah sampai sejauh ini. Masa kita mundur sekarang? Ayo masuk." Guili sempat menatapnya. Wajah Jinping agak pucat, jelas menunjukkan rasa takut pada gua misterius itu. Tapi bukan cuma dia, bahkan Xiao Hui yang biasanya usil dan ramai di bahu Guili kali ini juga mendadak tenang. Seolah menyadari Guili sedang memperhatikannya, Jinping tiba-tiba menoleh dan tersenyum lembut lalu berkata, "Aku nggak apa-apa, ayo kita masuk." Guili mengangguk lalu melangkah lebih dulu. Jinping mengikuti dari belakang, perlahan mendekati gua penakluk iblis. Semakin dekat ke pintu gua, angin bertiup semakin kencang. Hawa dingin di dalam angin terasa menusuk sampai ke tulang. Cahaya di sekelilingnya juga kian redup, ditelan oleh awan hitam yang melayang di atas. Seakan-akan tempat ini benar-benar menolak cahaya. Dan akhirnya patung batu yang berdiri di depan pintu gua terlihat jelas di mata mereka.
Ketika mereka tepat berdiri di hadapan gua penakluk iblis, langit sudah gelap gulita. Sinar matahari yang tadinya hangat menyinari tubuh mereka sudah lama hilang tertelan awan hitam. Guili perlahan melangkah mendekati patung batu itu. Patung itu adalah seorang perempuan. Ribuan tahun terpaan angin dan hujan telah mengikis lembut wajahnya, membuatnya terlihat kasar dan samar. Waktu benar-benar seperti sungai panjang yang tak pernah berhenti mengalir. Semua emosi mendalam, semua kenangan yang pernah terukir pada akhirnya akan dilupakan. Yang tersisa hanyalah legenda yang mungkin akan dikenang orang di masa depan. Keindahan dan keberanian yang pernah bersinar kini hanya abu yang terbawa arus waktu. Tiba-tiba sebuah tangan lembut menyentuh bahunya. Xiaohui mengikik di telinganya. Guili kaget dan refleks mundur selangkah. Ia baru sadar kalau tadi ia seperti tenggelam terlalu dalam di hadapan patung perempuan itu. Hatinya langsung terguncang dengan kekuatan dan tekadnya sekarang. Bagaimana mungkin ia bisa terpengaruh begitu saja oleh sebuah patung? Jelas patung itu menyimpan kekuatan luar biasa. Guili buru-buru menenangkan diri lalu melirik ke arah Jin Ping-er. Kalau bukan karena sentuhan dan peringatan darinya tadi, mungkin ia masih terhanyut dalam pengaruh patung itu. Tapi kenapa Jin Ping-er bisa begitu waspada? Apakah gadis ini sebenarnya menyembunyikan kekuatan yang ia sendiri tidak tahu? Namun beberapa saat kemudian Guili lalu terkejut. Meski Jin Ping-er ada di sampingnya dan bahkan sempat menyentuh bahunya tadi, ternyata posisi tubuh gadis itu menghadap ke arah sebaliknya, membelakangi patung dan menatap ke dalam gua yang gelap. Ia sama sekali tidak melihat wajah patung itu. Guili mengernyit lalu berkata, "Apa yang kau lakukan?" Jin Ping-er tersenyum tipis lalu berkata, "Aku lihat kau melamun, jadi aku tidak berani melihatnya lagi." Guili mendengus pelan. Saat itu, Xiaohui yang sedari tadi bertengger di pundaknya tampak gelisah. Tiba-tiba, monyet kecil itu melompat dari bahu Guili, berlari memanjat patung batu besar itu. Dalam sekejap, ia sudah duduk santai di atas kepala patung itu. Wajah Guili langsung berubah. Ia pun berkata, "Xiaohui, turun!" Xiaohui menatap Guili, menggaruk kepalanya sebentar lalu mengikik. Tapi akhirnya ia melompat turun dan kembali bertengger di pundak Guili. Jin Ping-er yang melihat itu terkekeh lalu berkata, "Kenapa kau galak sekali sama monyet itu? Dia kan cuma penasaran dan mau main sebentar." Namun kalimatnya terhenti begitu saja. Ia mendadak menatap Guili dengan wajah terkejut. Guili yang tadinya berdiri diam, kini memperbaiki posisi tubuhnya dan merapikan jubahnya. Lalu dengan sangat hikmat, ia membungkuk dan memberi salam ke arah patung itu. Jin Ping-er mengerutkan kening dan berkata, "Sekarang kau sedang apa lagi?" Guili tidak menjawab. Ia hanya menatap patung itu dalam-dalam, lalu merapatkan kedua tangannya di depan dada. Setelah itu, ia berbalik dan berkata, "Tidak apa-apa, ayo kita masuk." Di depan mereka, gua kuno yang gelap dan dalam itu berdesir pelan diterpa angin dingin yang keluar dari dalam. Jin Ping-er mengikuti Guili dari belakang. Ia masih penasaran lalu berkata, "Kenapa kau tadi sampai memberi hormat pada patung itu?" Guili tetap melangkah masuk dan hanya menjawab singkat, "Kepada sosok senior yang hebat, meski telah lama lenyap, tetap pantas dihormati." Jin Ping-er mengernyit. Ia jelas tidak mengerti maksud Guili dan hendak bertanya lagi. Namun Guili sudah menjauh, mendekati pintu gua, membuatnya terpaksa mengejar. "Hei, aku masih ingin bicara. Kenapa jalanmu cepat sekali?" Pada saat yang sama, jauh di puncak lain yang menghadap gunung hitam, sebuah rombongan perlahan muncul dari balik hutan gelap. Jumlah mereka sekitar belasan orang. Di barisan paling depan berdiri seorang wanita bergaun putih bersih bagaikan salju. Wajahnya cantik luar biasa, tapi dingin bagaikan es. Di tangannya tergenggam pedang surgawi Tienya yang berkilau tajam. Ia berdiri diam, pandangannya lurus menatap ke arah puncak gunung hitam yang jauh di depan. 我们也去凑个热闹。没兴趣，我另有去处。也好。 Baiklah teman-teman, sampai juga di akhir cerita. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Like bila kalian suka dengan Jade Dynasty. Jangan lupa subscribe ya, biar nggak ketinggalan alur ceritanya. Dadah!